Oke, absensinya jangan lupa diisi, putar aja. Kelihatan ya dari situ ya. Iya kan. Oke. Baik, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Tetap semangat luar biasa. Baik, sebelum kita mulai, mungkin kita berdoa dulu agar kegiatan kita pada hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Baik, kita mulai saja. Semoga bahagia untuk Anda hari ini dan kita semua, dan tetap semangat luar biasa. Baik, kita perkenalan dulu ya. Karena ada ungkapan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak ada hidup. Baik, ini fotonya pasti teman-teman bingung. Kok ada ASN DKI campur sama ASN-nya kejaksaan ya. Jadi kurang lebih 9 tahun RSU Adiaksa itu milik kejaksaan. Jadi antara kejaksaan dengan Pemprov DKI bekerja sama untuk mengelola operasional rumah sakitnya kejaksaan. Jadi kita ada kerjasama kurang lebih 9 tahun. Tahun 2023 itu kerjasamanya sudah sudah selesai, dan ini adalah acara pelepasan kami ASN DKI yang ditugaskan di RSU Adiaksa gitu. Jadi kenapa ada ASN DKI dan kejaksaan bergabung? Jadi saya selama tugas di RSU Adiaksa ini kurang lebih 4 tahun. Baik, ini biodata saya, ini nama saya. Saya lahir di Bekasi. Tahunnya jangan dilihat ya, karena ini usia remaja ini. Usia remaja, saya tinggal di Otista 3, Cipinang, Cempedak. Pendidikan S1 saya di Fakultas Kedokteran Trisakti dan S2 saya ambil di Palembang. Kalau ada yang mau WA ataupun mau email silahkan, ada nomor telepon dan email saya. Ada yang mau tanya di sini? Karena usianya remaja, siapa tahu udah punya cucu gitu. Ya, cucu saya sudah 7, anak 3. Alhamdulillah suami masih 1. Ya, kita mulai. Ya, lanjut. Nanti sambil saya menerangkan, mungkin absennya tetap berputar ya. Jadi absensi ini salah satu untuk penilaian dan disiplin para peserta. Nah, di sini kita mau mengambil pengawasan terhadap tempat dan lingkungan kerja. Ini K3-nya di ruangan radiologi. Tata letak ruangan harus memperhitungkan faktor ergonomis, pergerakan pasien dan orientasi berkas radiasi. Karena ini adalah ruangan radiologi, jadi memang letak ruangannya itu memang harus memperhitungkan faktor ergonomis. Jadi si petugas itu bagaimana dia agar postur tubuhnya tidak nantinya jadi terganggu seperti itu. Kalau dia keseringan tidak ergonomis ya, membungkuk, otomatis kan tulang belakangnya juga bisa terganggu, menyebabkan skoliosis gitu, atau menyebabkan pegal-pegal di kaki seperti itu kan. Kemudian pergerakan pasien. Nah, ini pergerakan pasien pun harus leluasa, jadi jangan sampai pasien itu tertabrak alat-alat radiologi gitu. Kemudian juga untuk berkas radiasi, karena di sini adalah tempatnya radiasi yang sangat besar. Jadi kalau ini efeknya besar juga, bisa menyebabkan kanker. Kemudian peralatan proteksi diri atau APD itu wajib tersedia. Jadi memang si petugas harus memakai APD secara lengkap, karena menimbulkan bahaya yang sangat besar bila mereka si radiografer ataupun dokter
spesialis radiologinya tidak memakai APD yang lengkap. Kemudian kondisi lingkungan juga, suhu dan kelembaban ruangan juga dipantau untuk memastikan kondisi kerja yang optimal dan keamanan peralatan. Karena peralatan ini kan peralatan mahal ya, peralatan canggih. Jadi memang suhunya itu harus benar-benar diperhatikan. Gitu. Jadi kalau dia misalnya terlalu lembab, dia akan menyebabkan rusak dan ini menimbulkan gangguan pelayanan kita ke pasien. Kemudian sarana proteksi kebakaran juga mudah dilihat seperti apar. Apar itu harus mudah dilihat oleh petugas dan posisi apar pun harus yang mudah dijangkau. Jadi dari atas lantai sampai ke dinding itu harus minimal 125 cm. Jadi yang postur tubuhnya nggak terlalu tinggi pun bisa menjangkau apar tersebut. Kemudian prosedur kerja aman dengan penerapan SOP, tentu ini untuk meminimalkan waktu paparan. Jadi karena kalau kita ronsen itu kan petugasnya itu nggak di dekat kita kan, kita ditinggal di ruangan untuk X-ray, untuk ronsen, kemudian si petugasnya di ruangan lain di kaca gitu kan, baru itu di pencet itunya, tombolnya untuk memfoto kita, karena memang radiasinya sangat tinggi di situ. Ya, ini tata tertib. Jadi di sana dilarang merokok. Selama pelatihan dilarang merokok, kecuali mungkin nanti kalau sudah istirahat silahkan. Kemudian dilarang berbicara dalam ngobrol, ya, karena akan mengganggu teman-teman yang lain. Kemudian dimohon untuk tidak meninggalkan ruangan selama sesi training. Itu. Kemudian kalau mau bertanya silakan angkat tangan dan tepat waktu saat jam istirahat. Jadi kalau waktunya istirahat ya istirahat. Jadi bukan berarti kita disiplin nih, gitu kan? Udah waktunya istirahat, nanti dulu aja kan disiplin, nggak seperti itu. Gitu. Jadi seperti negara-negara maju di Jepang. Jadi kalau misalnya pulang harus jam 5 sore, pulang ya pulang. Gitu. Jadi kalau beda ya di negara beda di negara-negara berkembang gitu kan. Udah jam 5 waktunya pulang, kadang enggak, nanti masih lembur gitu. Sementara fisik kita kan terbatas. Jadi bukan berarti lembur, pekerjaan jadi lebih baik, enggak gitu. Ya, oke lanjut. Ada yang mau ditanyakan di sini? Cukup, oke. Nah, ini adalah alat-alat radiologi. Kebetulan saya ambil contoh yang di rumah sakit tipe C. Kalau rumah sakit tipe B, tipe A itu lebih canggih lagi karena alat-alat radiologi ini memang peralatannya sudah modern sekali. Kalau zaman dulu itu dokter harus datang gitu kan, saya mau ini dokter harus datang sekarang. Dokter tuh dari jarak jauh dia bisa meronsen, bisa melihat hasil ronsen. Pasien pun nggak dikasih lagi. Sekarang ada beberapa rumah sakit, jadi pasien nggak dikasih yang film gitu, tapi diberikannya lewat HP. Gitu. Jadi nggak perlu lagi bawa-bawa filmnya ini gitu kan, radiologi ini. Ini ada alat-alatnya, ada untuk gigi, ada untuk ini X-ray, ada untuk ini namanya mobile X-ray. Jadi mobile X-ray ini digunakan untuk pasien-pasien yang memang kondisinya agak berat, misalnya kecelakaan berat di IGD, dia kan berat lah ya, nggak mungkin dia kita bawa ke ruangan radiologi gitu. Jadi petugas radiologinya yang harus datang ke IGD tersebut. Gitu juga di ICU, jadi nggak mungkin dong yang ICU didorong-dorong gitu kan. Jadi mobile X-ray inilah yang harus mendatangkan pasien tersebut gitu. Dan kemudian ini juga ada X-ray untuk ronsen ya, dari kepala sampai kaki ini bisa. Jadi memang sudah sangat canggih ya radiologi kita. Ya lanjut. Ada mau bertanya di sini? Cukup, oke. Nah, di sini saya mengambil judul yaitu cara mengumpulkan dokumen hasil evaluasi pelayanan radiologi. Saya mengambil dari KUK ke-1
yaitu uraian KUK 1 ini tentang pengetahuan. Itu dapat menjelaskan cara mengumpulkan dokumen hasil evaluasi pelayanan radiologi berdasarkan prosedur. Kemudian UK ke-1-nya adalah menyusun hasil evaluasi pelayanan radiologi pada kurun waktu tertentu. Kemudian judul unitnya, saya ambil judul unitnya itu melakukan evaluasi mutu radiologi dengan kode unit Q86CRR 08.008.1. Ya, jadi di sini radiologi bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang menyentuh kehidupan dengan kasih dan juga ketepatan. Jadi itu. Ada yang mau ditanyakan di sini? Belum. Oke. Ya, lanjut. Tujuan pelatihan. Kita harapkan tujuan pelatihan setelah selesai mengikuti pelatihan ini, peserta dapat menjelaskan cara mengumpulkan dokumen hasil evaluasi pelayanan radiologi berdasarkan prosedur. Maksudnya apa nih, gitu kan? Tujuan pelatihan ini kok menjelaskan cara mengumpulkan dokumen. Maksudnya apa? Ada yang tahu maksudnya? Maksudnya itu untuk mengetahui indikator mutu pelayanan radiologi. Jadi kita harus mengevaluasi terus-menerus indikator mutu pelayanan radiologi. Apakah sudah sesuai dengan mutu pelayanan atau belum? Oke, lanjut. Nah, ini manfaat pelatihan. Manfaat pelatihan kita harapkan setelah selesai mengikuti pelatihan ini, peserta mampu mengumpulkan dokumen hasil evaluasi pelayanan radiologi berdasarkan prosedur. Jadi tujuan dan manfaat ini beda. Kalau tujuan itu adalah untuk di saat pelatihan tujuannya, tapi kalau manfaat itu manfaatnya untuk di tempat kerja masing-masing, seperti itu. Ada yang bertanyakan? Belum. Oke, lanjut. Kemudian dokumen hasil evaluasi pelayanan radiologi berdasarkan prosedur itu apa sih, gitu kan? Nah, ini laporan resmi yang memuat hasil penilaian terhadap mutu dan kesesuaian pelaksanaan pelayanan radiologi dengan standar operasional prosedur. Jadi ini adalah laporan yang harus dilaporkan ke mutu. Ya, jadi apakah petugas radiologi, pelayanan radiologi sudah sesuai dengan SOP yang berlaku di rumah sakit tersebut, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan di sini? Oke, lanjut. Nah, ini adalah evaluasi pelayanan radiologi berdasarkan prosedur. Pertama adalah petugas. Ini kayaknya stop, ini beda. Ini adalah evaluasi pelayanan radiologi berdasarkan prosedur. Pertama adalah penerimaan pasien. Ketika pasien ataupun keluarga pasien datang ke rumah sakit, tentu mereka datang ke bagian pendaftaran. Dan di pendaftaran petugas akan melakukan verifikasi, ya, nama, usia, jenis kelamin, alamat. Tapi kalau menurut akreditasi sebenarnya tidak cukup, ya, penting nama, jenis kelamin, dan usia. Kenapa nama dan jenis kelamin ini harus kita masukkan? Karena ada beberapa namanya nama perempuan, tapi ternyata itu ada jenis kelamin laki-laki. Nah, ini sangat berbahaya sekali bila salah dokumen datanya pasien. Kita harus mengidentifikasi pasien seperti itu. Umur juga seperti itu. Jadi kalau umur sekarang dari tanggal lahir, tahun lahir. Kalau dulu kan umur berapa tahun? 9 tahun. Tahun berikutnya umurnya masih 9 tahun didatakan. Sekarang sudah sistem digital, semua rumah sakit di DKI khususnya itu udah sistem digital. Jadi usia didasarkan dengan tahun kelahiran, seperti itu. Kemudian setelah kita petugas melakukan verifikasi identitas dan menjelaskan prosedurnya kepada si pasien, kemudian petugas melakukan persiapan pemeriksaan. Persiapan pemeriksaan itu apa? Misalnya dia mau di X-ray nih, pernah di ronsen?
suruh buka kan. Kalau ada yang apa namanya logam itu suruh buka, itu namanya persiapan pemeriksaan. Setelah kita melakukan itu, kemudian pasien disiapkan jenis pemeriksaannya nih. Tadi kan ada tuh macam-macam alat, ada yang X-ray untuk bagian dada, ada yang mungkin pemeriksaan gigi, ada USG. Jadi yang namanya radiologi itu bukan hanya yang untuk X-ray untuk bagian dada, tapi ada USG, ada apa namanya MRI, itu juga masuknya dalam radiologi juga. Ada CT scan, itu masuknya ke dalam radiologi. Kemudian setelah di pasien disiapkan jenis pemeriksaan, langsung dilaksanakan pelaksanaan pemeriksaan ya, misalnya di USG atau di ronsen, itu disesuaikan dengan pelaksanaan pemeriksaan. Kemudian dilakukan sesuai protokol radiasi dan keamanan pasien yang tadi, yang ada logamnya harus dibuka gitu kan. Kemudian penyampaian hasil pemeriksaan. Nah, penyampaian hasil pemeriksaan ini standarnya itu kurang atau sama dengan 3 hari kerja ya, jadi yang terlalu lama. Kemudian di sini ada komunikasi dan empati petugas. Kita harus mengetahui juga interaksi petugas dengan pasien. Kemudian juga keselamatan radiasi, yaitu petugas harus menggunakan APD secara lengkap. Ini harus kita kita harus pastikan seperti itu ya. Lanjut. Ada yang bertanya di sini? Oke, ya lanjut. Nah, ini rekomendasi dan tindak lanjut ya. Nah, bila masih ada yang masih kurang mutunya ataupun dari pelayanan radiologi, itu ada 4 langkah yang dilakukan setelah evaluasi, yaitu pelatihan ulang petugas frontliner. Frontliner ini adalah yang mengidentifikasi data pasien ya, identifikasi pasien. Ini kalau salah nama, salah usia, salah jenis kelamin, ini akan berakibat fatal pada pasien tersebut. Kemudian peningkatan komunikasi dengan pasien. Jadi kalau dulu kan ada tuh yang petugas rumah sakit jutek katanya gitu. Sekarang kita sudah melakukan pelatihan hospitality. Jadi bagaimana petugas kesehatan harus berinteraksi dengan si pasien dan keluarga pasien. Kemudian juga ada pemulihan alat dan sistem digital, ini harus selalu kita harus pelihara. Kemudian ada audit berkala dan umpan balik kepada tim radiologi. Ada yang perlu ditanyakan? Ya. Untuk evaluasinya, apakah pelanggan memberikan penilaian kepuasannya dengan G-form atau scan barcode untuk sesuai perkembangan zaman, atau masih menggunakan form kertas seperti G-form? Sekarang sudah G-form ya. Alhamdulillah di RSUD Jakarta sekarang sudah digitalisasi semua gitu. Oke, ya lanjut. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah, dari pokok bahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta nantinya dapat menjelaskan cara mengumpulkan dokumen hasil evaluasi pelayanan radiologi. Itu. Ada yang mau ditanyakan di sini? Oke, lanjut. Nah, sekarang kita ada yang mau bertanya atau saya yang bertanya? Ya, oke, saya yang bertanya ya. Sekarang sebutkan minimal 4 aspek utama yang dievaluasi dalam pelayanan radiologi berdasarkan prosedur. Saya Ya, silakan. pertama itu penerimaan pasien, terus keduanya itu persiapan pemeriksaannya seperti apa, terus ketiga pelaksanaan pemeriksaannya seperti apa, dan terakhir itu penyampaian hasilnya Ya. itu gimana. Ada yang mau ini? Oh iya, saya Bu. Jadi langkah pertama kan identifikasi pasien itu tuh tentang namanya, usianya, jangan sampai tertukar dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu langkah persiapan dari keamanan penggunaan APD dan melepaskan bahan-bahan seperti logam yang pada tubuh pasien. Yang ketiganya pelaksanaan pemeriksaan mengutamakan keselamatan, artinya yang ada di ruangan itu hanya pasien, sementara petugas mengambilnya dari luar yang terhalang oleh kaca. Kemudian yang keempat itu penyampaian hasil pemeriksaan itu harus dilakukan dengan ramah dan komunikatif. Ya, oke, oke, sip. Ya, tepat ya jawabannya. Oke, lanjut. Ya, nanti saya kasih beri waktu 1 menit ya untuk reaksi. Nah. Oke. Jadi kalau ini
semua jawabannya berarti peserta di sini sudah oke, sudah memahami isi materinya. Oke, saya bisa lihat. Ya, sip. Tuh semua ya. Dua-duanya nilainya perfect. Betul. Oke. Terima kasih banyak. Nanti ada tugas tambahan. Tugas dikerjakan selama 2 hari dan dikumpulkan melalui email hingga pukul 12 malam ya. Dicari informasi bagaimana silakan dokumen hasil evaluasi pelayanan audiologis sesuai prosedur ya. Oke, lanjut. Nah, ini terima kasih. Ini adalah cucu saya, ada 7. Alhamdulillah suami masih 1. Alhamdulillah. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.